Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semuanya? Apa kabar Pisces? Oke, kita lanjutin lagi ya untuk readingan sebelumnya. Ini pembahasan masih untuk Januari 2025. Oke, seperti biasa ini adalah general reading atau pembacaan secara umum. Energi banyak orang yang dibacakan ya lur ya. Energinya bisa vice versa, bisa berbolak-balik ya lur. Oke. Pisces. Oke. Saya juga penasaran nih ada energi apa untukmu di Januari. Untuk yang belum lihat readingan yang full 1 bulan untuk Januari bisa dicek di beranda channel ini ya lur ya. Ini lanjutannya saja. Ini energi dalam waktu dekat yang akan kita tarik di sini. Kalau sebelumnya di readingan sebelumnya itu energi Pisces cukup bagus ya untuk di Januari ya. Jadi seperti biasa, apapun itu baik dan tidak baiknya akan disampaikan di sini. Ya, saya akan coba belak-belakan opo anane ya lur ya. Oke, ada sesuatu yang harus kamu perhatikan, yang kemungkinan ini bisa berdampak tidak baik nantinya. Oke, ini pembahasannya cukup seru, Pisces, entah kenapa. Pokoknya energimu bikin gemes. Oke, saya bahas dulu untuk satu persatu ya. Jadi di sini untuk teman-teman Pisces itu, kalau yang kurasain ya, sebagian di antara Pisces ini apa ya, semangatnya itu loh, menyambut tahun yang baru, ya, harapan baru, kehidupan yang baru, dan segala planning dan perencanaan yang baru. Apa yang kamu perjuangkan selama ini, ya, apabila masih ngalamin kegagalan lah dan sebagainya, ya saranku sih jangan berkecil hati ya lur ya. Oke. Sulit ya pasti sulit, kalau gampang sih semua orang mungkin bisa ya. Jadi artinya kita mencapai suatu titik dalam kehidupan di mana di situ ada bahasa lancar, sukses, mapan dan sebagainya. Itu butuh namanya perjuangan ya. Jadi kalau memang ada di antara teman-teman, aku pengen sukses nih. Artinya kamu siap untuk sengsara. Kamu siap untuk sulit ya, apalagi untuk teman-teman yang pengusaha, pembisnis dan sebagainya, ataupun kamu yang bekerja di perusahaan, dan apapun itu sih sumber rezeki kamu, jalan rezeki kamu, ingat dalam mencapai sebuah titik tidaklah mudah ya. Dan dibalik kata sengsara, kesulitan ya, dan lain sebagainya, di situ ada namanya keberhasilan. Keberhasilan itu nyata kok sebenarnya. Tergantung dalam diri kita aja seberapa kuat kamu meyakininya gitu loh. Oke, jadi di sini jujur-jujuran sih ya, sebenarnya energimu masih mirip-mirip sama readingan sebelumnya. Oke, di sini untuk keuangan kamu pun ya untuk saat ini sih mungkin beberapa hari ke depan memang harus sabar dulu ya, karena situasi nggak menentu untuk masalah keuangan dan kerezekian kamu. Cuman di sini insya Allah sih sekitar seminggu ke depan lagi ya, atau mungkin beberapa hari ke depan lagi ini ada hal baik. Ya saya nggak tahu ya, di sini ada sesuatu yang insya Allah deh hal baik ini bisa membantu kamu. Ya mungkin bisa jadi ini juga jawaban dari doamu atau dan sebagainya. Kemungkinan baik itu banyak ya, tidak harus tentang uang. Misalkan kamu lagi sakit terus sehat, itu kan sesuatu yang baik ya, kayak gitu. Ya harapan saya sih saya hanya bisa mendoakan semoga hal baik ini ada kaitan masalah uang ya, ada rezeki uang di sini, amin. Tapi itu tadi semangatnya ya nggak boleh redup gitu loh, karena kehidupan kamu itu di awal tahun inilah bisa digambarkan sebagai penentu gitu loh ya. Kalau kamu di awal tahun ini penuh dengan semangat, keyakinan, dan terus berusaha belajar dari sebuah kesalahan, kelalaian ya, yang sudah pernah kamu lakukan, mungkin kecerobohan dan sebagainya sebelum-sebelumnya,
itu sebagai bahan pembelajaranmu untuk kamu bawa di tahun 2025 ini ya. Ya, teman-teman juga kan ngerasain kan gimana hebatnya 2024 itu dengan berbagai cobaan dan lain sebagainya kan, kerasa banget kayak ya hampir semua zodiak lah. Itu 2024 memang ya gitu sih kondisi tahunnya memang cobaan kita banyak gitu, terutama yang paling kuat itu cobaan hawa nafsu. Makanya saya sendiri di 2024 banyak banget nerima klien itu kasusnya hampir 80 sampai 90% itu masalah asmara. Kebanyakan tentang cerai, pisah dan sebagainya kayak gitu. Ya, ya insya Allah sih semoga di tahun yang baru ini kehidupanmu juga jauh lebih baik. Tapi kembali kepada orangnya, mampu nggak kamu itu memperbaiki dirimu gitu loh. Ya saya sering banget nyaranin atau ngingetin lah di sini ya. Karena harapanku ya semua Pisces ke depannya bisa jauh lebih baik. Kayak gitu. Ingat nggak ada yang bisa ngerubahmu kecuali dirimu sendiri. Ya. Ya sama-sama berdoa lah ya semoga kabar baik ini segera hadir dalam kehidupan kamu. Cuman saya nggak tahu ini berbentuk apa ya. Karena ini sifat readingan ini general bukan personal. Jadi tolong dipahami lebih dalam lagi. Cuma nanti dilihat sendiri lah ya, dirasakan sendiri lah gitu. Pokoknya enak banget nanti dirasakan ya. Aduh, kalau bicara tentang hal-hal baik tuh ya saya sendiri seneng gitu loh, ngereadingnya pun juga enak, energinya pun ringan gitu ya. Cuman itu tadi saya nggak bisa belak-belakin banget atau terlalu rinci di masalah ini. Nanti yang saya khawatirkan jadi beban pikiran dan kalau nggak kejadian muncullah namanya sifat yang nggak baik dalam diri kan gitu ya. Karena ya kembali kepada orangnya masing-masing sih, kembali kepada diri masing-masing ya. Oke. Satu hal sih yang harus kamu perhatikan ya untuk kedepannya sih, bisa jadi di antara kamu ini mengalami situasi emosional yang tidak menentu ya. Nah ini nanti tolong diperhatiin semua Pisces, hati-hati dengan dirimu sendiri, karena dirimu itu emosinya tidak menentu ya, labil. Ini energi kedepannya ini labil ya. Faktor emosi ini luas ya. Dan emosi itu kan bisa positif bisa negatif ya. Yang negatif itu ketika emosional yang berlebihan. Kalau emosi sifat manusia umum. Ya, normalnya manusia pasti punya emosi. Akan tetapi kalau emosional atau gampang banget emosi itu sudah nggak baik. Berarti harus diperhatikan dalam dirimu kemungkinan ada yang salah. Ya. itu harus diperbaiki demi kebaikanmu juga, karena itu bisa berdampak sangat buruk. Dampaknya apa? Bisa kepada rezeki, lingkungan kamu atau orang-orang di sekelilingmu. Nanti mereka bisa menilaimu nggak baik. Ujung-ujungnya kamu jadi punya pemikiran yang nggak baik juga tentang orang di sekelilingmu, karena biasanya ya sesuatu yang tidak baik itu kebanyakan muncul dalam diri kita sendiri gitu loh. Tidak harus orang-orang di sekitar kita yang toksik dan sebagainya. Perkara orang toksik udah pasti ada. Nggak mungkin itu nggak ada. Cuman itu hanya beberapa aja sih sebenarnya. Terkadang yang paling banyak tuh pikiran kita sendiri yang seuzon dengan orang, asal menilai orang. Ya, padahal mereka nggak ngapa-ngapain dengan diri kita, tapi kita sendiri yang berasumsi bahwasanya mereka begini. Dan terkadang apa yang kita pikirkan itu belum tentu benar, ya. Jadi perkara hal kecil ini bisa berdampak buruk nantinya kalau nggak diperhatiin gitu loh. Oke, jadi itu yang harus kamu waspadai ya, terutama diri kamu sendiri. Dan di sini untuk masalah karir, ada peluang ya di sini. Ada peluang baru sih ya. Kalau perkara peluang ini luas banget ya. Nanti tergantung situasi masing-masing dan kondisi kamu masing-masing ya nantinya. Karena ini menyesuaikan juga nantinya gitu loh. Ya nanti pesanku sih untuk masalah karir nih, kamu lebih peka aja. Ya kamu kalau bisa fokus lah ya, tolong ya. Ini semua Pisces kalau bisa fokus. Jadi bulan ini tuh sebenarnya bulan yang penuh keberkahan loh ya kalau menurutku pribadi. Karena jujur sih bulan ini itu sangat berbeda dengan November, Desember, Oktober 2024 kemarin. Ya atau mungkin bulan 3 di 2024, bulan 3 dan 4 ya.
Itu kan banyak tuh situasi-situasi yang wow gitu, kayak bom meledak gitu ya. Nah, di Januari ini energinya lebih baik di antara tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Tapi kembali kepada diri masing-masing ya. Tergantung kamunya sih, bagaimana kamu bisa memahami, merasakan, melihat segala peluang yang ada di depan kamu ini gitu loh. Oke. Jadi kalau untuk masalah karir di sini tidak semua dari Pisces, cuman ada beberapa di antara kamu yang punya kesempatan di sini ya. Dan sebenarnya kamu itu bersinar loh di sini. Ya mungkin sebelumnya kamu berjuang habis-habisan ya, entah itu ngurusin tim kamu atau mungkin manajemen dari perusahaan kamu atau orang-orang di sekitar di perusahaan kamu bla 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 bla, itu penuh perjuangan yang luar biasa ya sebelum-sebelumnya. Dan mungkin kamu di masalah karir itu merasa kayak tertekan, disudutkan, disalahkan dan lain sebagainya ya. Di Januari ini saya ngerasain adanya perubahan situasi yang berbeda kayak gitu. Ada juga di antara kamu itu kemungkinan akan merasakan sebuah aturan yang berbeda ya. Bisa jadi mungkin perusahaan itu diambil alih oleh pihak lain dan sebagainya, atau mungkin ada pergantian pemimpin baru dan sebagainya. Jadi perlu yang namanya adaptasi. Nah, di situ sebenarnya banyak banget peluangnya kalau kamu bisa peka. Oke, kayak gitu. Dan di sini dalam segi bidang usaha itu kan luas ya. Em, ide ini lebih kepada ide sih kalau untuk Pisces ya. Untuk bidang usaha di sini kayaknya sebagian di antara kamu tuh idenya tuh mateng gitu ya. Mungkin juga sudah ada yang di antara kamu punya plan ya, khususnya untuk di 2025 ini. Itu tadi poinnya, fokus loh. Tolong ya. Ini dalam bidang apapun kamu, kehidupan kamu secara sosial, tolong fokus deh. Jangan sampai pikiran-pikiran kamu yang tidak seharusnya kamu pikirkan, hal-hal yang tidak seharusnya kamu pikirkan itu mengganggumu. Ya, hati-hati. Makanya di sini ada kaitan dengan hawa nafsu nantinya. Ini kamu perhatiin ya. Terutama emosi itu tadi. Emosi yang tidak menentu. Ya gimana ya, kalau kita lagi emosi itu kan nggak bisa berpikir jernih, bahkan hal-hal baik pun bisa hilang gitu loh ya. Nah, kemudian di sini masalah ambisius nih. Penting banget di sini untuk masalah ambisi ya. Ambisi itu positif, cuman kalau ambisius, sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Please tolong jangan gerusa-gerusu ya. Kalaupun nanti kamu punya ide, punya planning atau mungkin ada peluang di situ, oh aku bisa kerja sama si A nih. Oh ada orang mau supply sesuatu nih atau apa contohnya. Poinnya adalah koreksi dulu deh. Koreksi, amati dan pahami. Ya, jangan tergiur dengan nominal atau hal-hal yang sifatnya keuntungan dan sebagainya. Ya, ingat jangan tergiur masalah angka. Nah, itu kuncinya. Cluenya di situ lor untuk Pisces ya. Ya gitu. Oke. Ntar, tak minum dulu. Oke, jadi sejauh ini masuk akal ya? Nyambung kan? Apa yang disampaikan? Oke, kita lanjutin lagi. Sebenarnya untuk Januari ini tidak ada alasan untuk tidak punya uang ya. Kalau orang yang males-malesan, gengsi, aduh mampus aja lah manusia kayak gitu ya. Ditawarin kerjaan, cuman gengsinya minta ampun, saya harus kerja di bidang ini, harus bidang itu, lawang aku punya ijazah kok contoh. Aku punya gelar kok contoh ya. Ya mati aja kayak gitu ya. Jangan bermimpi tinggi deh kalau gengsinya masih over ya. Gengsi itu akan membunuh diri sendiri, akan menghancurkan diri sendiri ya. Kalau bicara tentang peluang pekerjaan, rezeki banyak di Januari ini. Kembali kepada manusianya itu loh. Oke, paham ya. Jadi please lah nggak usah males-malesan. Kamu harus belajar disiplin. Yuk bareng-bareng lah kita semua ya. Tahun ini kita upgrade diri kita, kehidupan kita untuk jauh lebih baik dari tahun 2024. Ya, ini bukan cuma dirimu, saya pribadi pun juga gitu. Insya Allah di 2025 ini saya lebih kejar semua untuk penayangan ya, gitu. untuk penayangan dan target untuk semua zodiak itu saya usahakan clear semua di 2025 ini secara rutin. Ya kita harus belajar disiplin kalau kita mau maju, ya kan? Oke, selanjutnya
eh di perjuangan kamu ke depannya ini, bentar ya. Ya itu tadi ya pesanku, kamu belajar fokus dan tolong nanti ke depannya jangan terlalu memikirkan orang-orang yang kemungkinan ini hanya akan menjatuhkan mentalmu doang. Ya orang-orang asbun, ya orang-orang yang nggak jelas di luar sana yang ngocehnya, eh gimana ya, mereka itu ini orang-orang yang di luar kamu ya, bukan diri kamu loh. Artinya perjalanan kamu nantinya ini kemungkinan akan menghadapi orang-orang yang mendahulukan omongannya daripada otaknya. Paham ya? Jadi pesanku, udah abaikan aja mereka-mereka yang nggak jelas gitu. Dirimu fokus bener-bener lah untuk di Januari ini, khususnya tahun ini deh ya. Insya Allah apa yang kamu tuju, apa yang kamu rencanakan ini ketemu jalurnya gitu loh. Bahasa berhasil itu kan kalau kamu sudah melewati berbagai jalur gitu. Nggak ada yang instan di dunia ini, hidup ini nggak ada yang instan. Ya, kamu berhasil pun juga akan melewati sebuah proses di situ, betul nggak? Untuk sampai ke titik tertentu ada prosesnya gitu loh. Jadi kamu nikmatin aja segala proses itu, nggak usah ngeluh lah. Ya, hidup itu kalau ngeluh nggak ada artinya. Ya siapa yang menolong kamu kalau bukan dirimu sendiri, ya kan? Em, Pisces tidak semua dari Pisces, mungkin hanya beberapa persen. Jujur ya, energi jodoh kamu sudah dekat ini. Ada di antara kamu itu di khususnya tahun ini lah ya, di tahun ini ya. Saya nggak tahu di bulan berapanya. Cuman kalau berdasarkan energi yang kurasakan ini, ya ini sudah dekat gitu. Kamu akan ketemu dengan seseorang yang klop, ya klop. Ya, klop ini bukan berarti kamu nggak akan mengalami masalah dengan dia, nggak mungkin lah. Udah pasti akan ada masalah di situ. Akan tetapi yang dimaksud jodoh itu adalah serumit apapun hubungan itu, ya se ekstrim apapun hubungan itu, tidak ada kata pisah. Itu loh yang hebatnya, ya kan? Kalau bahasa berantem ya normalnya manusia lah ya, normalnya orang punya hubungan tuh pastilah ada tuh namanya berantem-berantem kayak gitu ya. Apalagi yang punya rumah tangga ya, berantem baikan ya itu bumbu cinta. Gitu, nggak ada kita hidup tuh selalu damai terus, sedamai-damainya orang tetap akan ada masalah di situ gitu loh. Cuman ya insya Allah kalau memang itu jodohmu nggak akan terpisah gitu loh, mau serumit apapun ya. Jadi itu. Dan untuk yang kamu yang single di sini, ya apa ya, satu sih pesanku ya, kalau memang kamu itu punya planning, oh aku pengen nih 2025 nikah nih. Walaupun saat ini ibaratnya masih single lah, belum ada pasangan gitu. Cuman apa yang kamu yakinin itu insya Allah sih bisa terjadi kalau kamu bisa memahami apa itu energi pikiran ya. Pikiran itu sesuatu, senjata atau harta paling besar dalam diri manusia itu yaitu pikiran. Pikiran itu bisa menghancurkan, bisa mempositifkan dirimu gitu loh. Tergantung kita menggunakannya. Makanya sering banget ku sampaikan, hati-hati dengan pikiran. Pikiran negatif ya sesuai dengan kehidupan kamu nantinya gitu. Sebenarnya sesederhana itu. Makanya di setiap reading saya selalu ngingetin, hati-hati dengan hawa nafsu, sifat, sikap, perilaku, ya kan? Nah, pikiran yang overthinking, ketakutan yang berlebihan, ya energi-energi buruk lainnya itu kalau terus dipelihara, ya nggak usah bermimpi hidupmu baik gitu loh. Lawang kamu berpikir positif aja susah minta ampun, kok minta yang baik. Ya, ya sesuai nanti yang akan terjadi dengan apa yang kamu rasakan itu sesuai banget nanti dalam hidup. Kalau kamu bisa ngerenungin, sebenarnya gambaran hidup seperti itu. Makanya pikiran ini, kalau kamu bisa memahami tentang energi pikiran, ya kamu bisa menggunakan dengan sangat bagus gitu loh. Ya. Contohnya saja sederhana kayak gini ya, sederhananya gini deh, tak kasih masukan lagi ya. Di 2025 khususnya Januari, saya pribadi ini sudah men-trigger ya, sudah memindset, sudah mulai untuk menanamkan mindset pola pikir dan mentajamkan pikiranku untuk mendapatkan sesuatu. Gitu. Saya punya target nih. Walaupun saya nggak punya uangnya, contoh nih, saya sedang menargetkan satu barang ya, dan ini nominal cukup gede gitu. Tapi saat ini saya belum megang uang sedikit pun
atau uang lebih untuk itu nggak ada sama sekali. Saya nggak pernah memikirkan tentang uang. Ya, saya nggak memikirkan bagaimana caranya. Yang penting apa yang saya kejar ini, produk ini atau barang ini, itu selalu saya simpan di alam pikiran gitu. Bahkan saya bayangkan, saya renungkan, saya rasakan seakan-akan saya sudah memilikinya. Nah, ini adalah the law of attraction. Ya, itu ada ilmunya, semua itu ada dasarannya, semua ada ilmunya. Jadi nggak ada yang goipan tolol lah kalau bahasa kayak gitu ya, nggak ada. Semua itu bisa dilogiskan, lur. Dan itu masuk akal, yes. Saya sering kok meraktekin hal kayak gitu. Ini adalah energi tentang pikiran ya. Kalau ilmunya itu the law of attraction, ilmu asumsi, loa dan sebagainya, pelajarilah itu. Kalau kamu sudah mengerti di situ, praktekkan. Ketemu kok. Nah, sama halnya dengan pembahasan jodoh ini gitu. Ya. Kalau kamu meyakini atau kamu bisa membayangkan, bener contoh sederhana gini deh. Pernah nggak kamu kondangan ke tempat temanmu, kemudian ngelihat temanmu duduk sanding ya di pelaminan itu? Pernah nggak kamu ngerasa kamu ngebayangin kamu yang ada di situ gitu? Ya, atau tiba-tiba kebayang kamu yang ada di situ, betapa indahnya, bahagianya, luar biasanya, ya kan? Pernah nggak? Atau mungkin kamu sempat di rumah atau lagi ngapain tiba-tiba menghayal kamu nikah dengan seseorang sampai kamu neteskan air mata saking pinginnya kayak gitu. Itu tanda-tanda sudah deket sih. Paling nggak lama lah, 1-2 tahun insya Allah ketemu tuh jodohmu. Nggak perlu kamu pikirkan siapa orangnya gitu. Kamu pasti orang yang datang itu orang yang tepat untukmu nantinya. Ya, itu semua berasal dari pikiran kita sendiri. Pikiran itu berkaitan dengan perasaan, ya kan? Jadi sebenarnya ketika saya nyampaikan, wah kamu akan dapat hal besar nih, kamu akan dapat hal baik ini, ya kan? Itu kalau orang itu bisa memahami yang disebut ilmu pikiran itu tadi, pasti nyambung deh. Gitu. Secara energi gambarannya bagus, berarti kita harus memindsetnya. Cuman kan namanya orang kan kadang pemahamannya ya gitu-gitulah gitu ya. Itu tadi mengedepankan omongannya daripada otaknya. Itu yang sering saya temukan di kolom komentar. Orang-orang yang mengedepankan omongan daripada otaknya gitu. Ya semoga Pisces nggak kayak gitu loh. Apalagi Pisces nih, kalau Pisces ini kan karakternya apa yang mereka tuju ini bener-bener kayak di trigger banget gitu, bener-bener kayak dikejar banget nih. Itu positif gitu. Cuman tetap sebesar apapun ambisi harus ada rem, harus ada kontrol gitu ya. Saya hanya bisa mendoakan semoga, tapi nggak semua sih ya. Ini beberapa di antara kamu ya, semoga ini energimu sih gitu. Ada kabar bahagia lah, cuman nggak tahu apa kamu rasakan sendiri ya. Aku nggak mau sebutin lah. Kamu rasakan sendiri, wes kamu renungan sendiri. Karena nggak situasi kamu baik yang seperti apa, ya setiap orang pasti punya penilaian dan pengertian yang berbeda-beda kan. Nah, pemahaman tentang sesuatu yang baik, setiap orang pasti bisa menilainya secara berbeda-beda ya. Kamu rasakan sendiri deh nantinya ya. Oke, satu hal lagi yang perlu kamu perhatikan di sini untuk masalah hubungan dari Pisces. Ya, kedepannya hubungan ini satu ya, ada yang akan serius dengan hubungan, ada kabar pernikahan. Siapa ini sudah ada nggak di antara kamu yang punya rencana mau merit nih? Atau mungkin mau ngelamar si doi dan sebagainya, atau mungkin mau memperkenalkan si doi kepada keluarga. Ya semoga aja sih apa yang kamu planning kan tuh berjalan lancar ya Lur ya, amin. Satu hal lagi, ada bahaya dalam hubungan ini, hubungan kamu Pisces, ya ini perkara sifat sih ya. Nah makanya tadi di awal saya sudah sebutkan, hati-hati dengan emosimu yang tidak stabil nantinya, atau mungkin pikiran kamu yang bisa saja asal menilai seseorang. Ya ini bahaya, makanya itu tadi bisa berdampak kemana-mana, termasuk kepada hubungan kamu. Kenapa? Ya logika sederhana deh. Kamu ngelihat perilaku seseorang yang berbeda, ya kamu sendiri kan nggak akan nyaman di situ, gitu loh. Oke? Di sini hati-hati banget dengan emosi. Ya kalau marah ya marah tuh normal, cuman harus ada dasarnya lah. Jangan sampai marah-marah konyol. Ya marah-marah nggak jelas, ini ya pasangan kamu pun juga nggak akan happy nantinya gitu loh. Dan hati-hati dengan sifat cemburu nih.
Oke, cemburu itu wajar sih ya. Cuman kalau over itu sudah nggak wajar. Itu yang harus kamu perhatikan. Cemburu boleh tapi jangan berlebihan. Karena apa? Ini hubungan kamu nih sensitif gitu, rentan terhadap ribut nantinya. Oke, komunikasi pun juga harus dijaga dengan baik lah. Ya, butuh juga kedewasaan nih dalam hubungan gitu. Udah deh, jadi kedepannya tuh lebih kayak losin aja sih pikiran kamu ya. Bebasin pikiran kamu bawa happy aja, terutama harus ingat dengan dirimu sendiri, jangan gampang kepancing emosi atau cemburu atau lain sebagainya lah ya. Belajar untuk lebih positive thinking, lebih anteng aja ke depannya ya. Please tolong jangan terlalu banyak pikiran. Kalau kamu pikiranmu banyak, kamu bawa ibadah udah enak lah itu nantinya. Ya, sederhana itu. Cuman ya namanya juga manusia ya. Terkadang hawa nafsunya itu loh, oke? Okay? Nah, di sini ada energi cinta sejati, makanya tadi saya gambarkan seribut apapun ya kondisinya atau masalahnya, ya ini hubungan masih tetap bertahan. Kayak gitu ya. Jadi pesanku juga di sini untuk Pisces ke depannya, apabila kamu ribut sama pasangan karena masalah ya mungkin karena hal kecil atau lain sebagainya yang digede-gede dan sebagainya, ya pesanku satu ya, ini hati-hati ya, karena orang emosi itu pikirannya pendeknya minta ampun gitu, ceteknya minta ampun. Ya, jangan karena hal kecil atau masalah yang sebenarnya nggak harus dipermasalahkan itu menjadi beban pikiranmu yang ujung-ujungnya menimbulkan emosi yang berlebihan dan berakhir dengan pikiran yang pendek. Pikiran pendek tuh apa? Udahlah, aku nggak kuat lagi sama dia nih. Lawang dia begini-begini nggak bisa berubah bla bla bla. Akhirnya apa? Mencarilah kebahagiaan di luar. Nah, ketika orang yang lagi bermasalah kayak gitu, itu menarik loh, menarik energi luar datang. Ya, ini sering terjadi ketika orang beribut dalam hubungan atau hati manusia itu lagi panasnya dengan pasangan tersebut dan sebagainya. Itu kan cobaan ya. Cobaan itu akan bertambah lagi dengan hadirnya orang yang baru ini. Ini sering terjadi. Akhirnya terperangkap oleh kebahagiaan di luar sana. Ya, ketika kamu bermasalah dengan pasangan, nongol nih seseorang yang nggak jelas nih. Ya akhirnya seseorang ini entah itu membantu kamu secara ekonomi, dia baik dan sebagainya, kamu terlena di situ. Ingat tahun kemarin gimana? Hah? Kejebak dalam terlena. Ya. Ya manusia kalau lagi emosi, lagi pikiran nggak jelas sebagainya itu nggak akan sadar kalau sebenarnya pasangannya ini bisa baik, bisa nggak baik. Jangan selalu melihat seseorang itu dari sisi yang nggak baiknya doang. Jangan terfokus dengan satu kesalahan sehingga mengakibatkan semua jadi salah gitu loh. Ini kan sering terjadi. Jadi hati-hati di situ. Saya khawatirnya hubungan kamu ini sebenarnya baik-baik aja, pasangan kamu ini juga sebenarnya baik, ya. Tapi karena emosi atau pikiran dan sebagainya dan plus kedatangan orang lain di luar sana yang kemungkinan ini bisa membuatmu terhanyut, akhirnya muncullah cinta segitiga gitu loh, ya. Hati-hati di situ. Ya kalau memang kamu masih punya pasangan ya bagaimana caranya kamu bisa menstabilkan hubungan itu? Bagaimana caranya kamu bisa untuk tidak tergoda lah kalau bisa. Kalau kamu masih tergoda, ya kamu mau nikah sama siapapun nantinya, ya kamu mau nikah atau kamu punya hubungan sama siapapun, ketika kamu ada masalah dalam hubungan kamu nggak bisa selesaikan, malah berpaling kepada orang lain, ya selamanya kamu akan begitu-begitu terus. Ya, nggak akan ketemu orang yang ibaratnya sesuai dengan apa yang kamu inginkan, nggak akan ketemu. Lawang dirinya sendiri aja kayak gitu. Ini kalau kamu ngerasain. Kalau nggak ngerasain santai aja. Ya. Oke, jadi kedepannya sebenarnya banyak hal baik di sini, tergantung kamunya. Kamu bisa waspada dengan dirimu sendiri, hawa nafsumu dan sebagainya. Tetaplah berpikir lebih jernih, berpikir luas. Apapun masalah yang kamu hadapi, kamu harus berpikir secara luas di situ. Ya, jangan sampai terpaku dengan satu titik kesalahan. Paham ya? Oke, Pisces, itu yang bisa aku kupas untukmu. Semoga bermanfaat ya, gitu. Terima kasih untuk teman-teman Pisces yang sudah bantu like video ini. Semoga kebaikanmu, walaupun hanya sekecil itu, ya semoga semesta ini membalasnya dengan sebesar-besarnya. Amin ya robbal alamin. Saya pribadi hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu, kehidupanmu. Ya, insya Allah
sepanjang tahun ini selama saya masih dikasih kehidupan, kesehatan, insya Allah akan terus menasihati, mengingatkan teman-teman semua untuk supaya nggak terlalu belok ke kanan atau ke kiri dalam kehidupannya, bisa tetap lurus, banyak keberkahan, amin ya. Ya beginilah konsep channel ini ya. Kalau panjang bertele-tele dan sebagainya, lu nggak usah nonton aja ke sini. Ya, ini sudah ya begini keadaan channel ini, kondisi channel ini, isinya ya kayak gini, caranya kayak gini. Lo suka silakan, nggak suka silakan. Lo tonton silakan, nggak nonton juga nggak apa-apa ya. Jadi saya nggak peduli dengan orang-orang yang bla 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 gitu. Saya lebih fokus sama orang-orang yang butuh aja sih. Nggak butuh udah nggak usah kesinilah gitu. Oke, bye bye, Pisces.